Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa bi dzikrihi wa dzikri habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa asyrafil bariyat wa ala alihi wa sahbihi wa man walat wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Di sini saya akan membahas tentang kajian fikih di dalam kitab Nihayatuz Zain. Kita buka bab pertama halaman 13. Babus shalah, tentang masalah salat. Kalau memang kita kaji fikih, pasti yang dibahas pertama oleh muallif, oleh pengarang, para alim ulama, itu pasti tentang sholat. Karena memang sholat ini adalah amalan yang paling penting, paling wajib di antara amalan-amalan yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan sholat ini di rukun kedua setelah syahadat. Setelah kita mengikrarkan diri kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua apa? Wa iqamus shalah, laksanakan salatmu, jaga daripada kewajiban salatmu. Nah, di sini halaman 13 kitab Darul Kutub Islamiyah dibahas babus shalah. Innama tajibul maktubah ala muslim mukallaf. Salat itu wajib bagi orang muslim dan bagi orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu baligh dan berakal. Dalam artian orang yang belum baligh walaupun sudah tamyiz, mulai 7 tahun misal, dia sudah tamyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana kanan, mana kiri, bisa makan sendiri, minum sendiri. Nah, itu dinamakan dengan tamyiz. Oleh karena dikatakan tamyiz karena sudah bisa membedakan. Nah, dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena belum baligh. Kecuali dia sudah baligh. Baligh bisa dengan umur 15 tahun, tapi kita masuknya ke Hijriyah Qamariyah. Bukan 15 tahun Masehi. Beb, ini lahir umur 1 Januari. Bukan ketika berumur 1 Januari 15 tahun setelah kelahirannya di bulan Januari ini katakan balik, enggak. Kita pakainya Qamariyah Hijriyah. Atau kadang balik dengan mimpi basah sampai dia keluar mani, itu menyebabkan dia balik dan wajib atas apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi apakah anak kecil itu tidak diwajibkan sholat? Tidak. Memang tidak wajib sholat, tapi bagi orang tuanya wajib untuk memerintahkan sholat. Karena itu kalau kita kaji kitab ini, dinukil satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, muru auladakum bis sholah wahum abna'us sab' wadribuhum alaiha wahum abna'ul asyr. Wahai umatku, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, sedangkan ketika mereka berumur 7 tahun. Dan wajib kalian pukul ketika masih meninggalkan sholat, ketika sudah mereka beranjak mencapai umurnya 10 tahun. Jadi anak yang masih tamyiz, umur 7 tahun, tidak wajib sholat, tapi ibu dan bapaknya wajib memerintahkan anaknya untuk sholat. Jadi ketika kita punya anak umur 7 tahun, dikumandangkan adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lihat anak kita masih tidur sampai terbitnya matahari, dia belum melaksanakan kewajiban sholat subuhnya, anak tidak terkena dosa, tapi orang tua mendapatkan dosa dari Allah karena meninggalkan, memerintahkan anaknya untuk sholat. Wadribu, dan wajib dipukul. Kita lihat ya, bayangkan Nabi Muhammad, manusia yang paling rahmat, manusia yang paling kasih, manusia yang paling sayang, memerintahkan kita memukul anak sendiri. Bukan orang lain yang kita pukul, anak yang kita sayangi diperintahkan untuk dipukul oleh Nabi Muhammad.
asalkan pukulannya tidak melukai atau tidak di anggota yang fatal. Ini wajib kita pukul. Walaupun Nabi begitu rahmat, Nabi begitu sayang, tapi ini menunjukkan begitu pentingnya kewajiban sholat, bahkan orang tua diwajibkan untuk memukul anaknya. Dan ini sangat penting hadirin, maaf. Ini sangat penting. Kita lihat, abnaul muslimin, anak orang Islam zaman sekarang, ya Allah, naudzubillah, kalau kita ngikuti media, kita lihat Facebook, kita lihat YouTube, miris. Anak orang Islam baru balik sudah zina. Anak orang Islam kadang belum balik sudah mabuk. Sudah memakai obat-obat yang terlarang. Ini keadaan orang Islam zaman sekarang. Kenapa? Karena kita tidak pakai resepnya Nabi Muhammad. Nabi sudah memberikan kita resep 1400 tahun yang lalu agar kita mempunyai putra-putri yang soleh dan soleha. Gampang pakai hadis ini. Ajarkan anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Pukul mereka ketika masih berumur 10 tahun tapi masih meninggalkan sholat 5 waktunya. Ini resep agar supaya anak kita soleh-soleha. Kalau kita tinggalkan, ya ini yang terjadi sudah. Kita lihat di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada seorang anak menebas kepala bapaknya sendiri gara-gara apa? Gara-gara ayahnya makan daripada hasil curian buah mangganya. Jadi ini anak nyuri mangga, ditaruh di rumah, dimakan sama bapaknya. Emosi anaknya. Bapaknya sendiri ditebas dengan parang. Naudzubillah, ini anak masih duduk di kelas bangku SMP. Baru-baru ini juga seorang anak yang duduk di bangku SMP memperkosa, bahkan membunuh wanita yang telah diperkosa. Dan pembunuhannya bukan hal yang biasa, sangat bejat sekali. Di Jember 3 hari yang lalu, karena tidak dikasih uang jajan, seorang anak menebas daripada kepala ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Loh kenapa? Anak orang Islam akhir zaman semiris ini. Maaf, itu salahnya kita sebagai orang tua. Karena kita tidak memakai resep Nabi Muhammad. Apa hubungannya, Beb? Sholat dengan kita mempunyai putra-putri yang soleha. Sangat kuat hubungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat kamu, jika kamu kerjakan secara istiqomah, kamu kerjakan secara benar, kamu kerjakan, kamu jaga subuh, zuhur, asar, maghrib, isya'nya, sholat tersebut dapat menjaga kamu daripada segala bentuk kemungkaran, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipastikan kalau kita lihat orang yang mabuk di luar sana, itu karena dia tidak menjaga sholat. Kenapa orang pada zina? Kenapa orang pada mabuk? Kenapa orang pada judi, melaksanakan hal yang dimurkai oleh Allah? Karena dia meninggalkan sholat 5 waktunya, atau dia tidak istiqomah di dalam sembahyangnya. Tidak istiqomah di dalam sholatnya. Akhirnya dimudahkan untuk bermaksiat. Tapi kalau kita alhamdulillah punya anak, kita pakai resepnya Nabi, umur 7 tahun dibanguni sholat. Ayo nak sholat. Bahkan kalau perlu orang tuanya kasih contoh, diajak sholat berjamaah. Karena yang pasti anak itu yuhibbul ittiba, menyukai meniru, mencontoh daripada apa yang dilaksanakan orang tuanya. Kalau orang tuanya memberi contoh untuk mengajak sholat berjamaah, insya Allah dia akan menjadi orang istiqomah. Umur 7 tahun sudah diajari sholat, 10 tahun sudah istiqomah sholatnya. Alhamdulillah, Pak. Ini anak walaupun sekolah di Surabaya, sekolah di ibu kota Jakarta, bahkan sekolah di Amerika sekalipun, selama dia menjaga sholat, yang lain mabuk, yang lain salah pergaulan, anak ini bakal dijaga oleh Allah. Selama dia istiqomah menjaga sholat 5 waktunya, walaupun yang lain salah pergaulan, asalkan dia istiqomah, tetap akan dibentengi daripada segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita memakai resepnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, setiap syariat, setiap kitab pasti mengawali kitabnya dengan sholat. Karena memang sholat ini adalah amalan yang paling penting, kewajiban yang harus kita jaga. Nabi SAW memberikan perumpamaan kepada kita. Agar supaya kita ini, umat manusia ini berpikir. As-sholatu minad dini bimanzilatir ra'si minal jasad. Sholat di dalam agama ini
kedudukannya, pentingnya sama seperti kepala di dalam organ tubuh manusia. Fakamala hayata liman la ra'salah, sebagaimana tidak mungkin ada kehidupan jika orang tidak punya kepala. Ada orang tidak punya tangan, hidup walaupun cacat. Ada orang tidak punya kaki, hidup walaupun dia lambat di dalam beraktivitas. Loh, tangan, kaki, organ penting. Tapi ketika kita tidak memilikinya, masih bisa kita nyatakan hidup. Tapi na'udzubillah, kalau orang sudah terpenggal kepalanya, orang sudah terputus kepalanya, hanya orang gila yang menyatakan ini orang masih hidup. Begitu pula, fakamala hayata liman la ra'salah, kadzalika la dina liman la sholatalah. Sebagaimana tidak mungkin orang dinyatakan hidup jika tidak mempunyai kepala, begitu pula tidak mungkin orang dinyatakan sejati Islamnya jika tidak mengerjakan kewajiban sholat. Kita Islam, tapi tidak zakat, masih bisa diakui Islamnya. Karena zakat diwajibkan bagi orang yang mampu. Kita Islam, tapi tidak melaksanakan puasa, masih bisa diakui Islamnya. Karena puasa diwajibkan bagi orang yang sehat, orang sakit, tidak wajib. Kita punya makronis, na'udzubillah, kita punya penyakit diabetes, yang kita ketergantungan dengan obat, tidak wajib puasa. Tapi ketika orang menyatakan dirinya Islam, kemudian meninggalkan sholat, maaf, ini Islamnya diragukan. Ini Islamnya tidak bisa diakui. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk menjaga sholat mulai dini. Karena segala amal tergantung di dalam sholat. Keberhasilan kita, kesuksesan kita, kemuliaan kita, dunia, barzah, sampai akhirat, tergantung di dalam sholat kita. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kelak yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di akhirat itu adalah sholat. Wa idza sholahat sholaha bihasairu amal. Kalau sudah sholatnya baik, sholatnya istiqamah, sholatnya dijaga, akan menjadi baik semua amal ibadahnya. Sedekahnya, zakatnya, walaupun sebagai kekurangan, puasanya, walaupun kadang masih ada hutang, hajinya, walaupun belum sempat terpanggil menjadi tamu Allah. Tapi kalau istiqomahnya dijaga di dalam sholat, tetap ini orang bakal dimuliakan, dosanya diampuni, masuk surga, kumpul sama Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, kalau sudah sholatnya rusak, sholatnya hancur, sholatnya bobrok, subuh ketiduran, tidak diqadha. Lah ini yang banyak. Mungkin kita ini kadang manusia wajar, kelelahan, kecapean. Habib, saya ini kemarin habis jaga orang tua sampai malam, akhirnya subuh jam 8. Gimana Beb? Jam 8 ambil wudhu, sholat qadha. Yang banyak ini, subuhnya kesiangan, sudah. Seakan-akan tidak ada lagi kewajibannya. Padahal tetap diwajibkan untuk mengqadha. Ambil wudhu. Walaupun bangun jam 8, laksanakan sholat subuh. Sholat apa ini? Sholat qadha. Karena qadha itu tidak diwajibkan, harus nunggu waktu subuh esok. Misal, saya tadi kemarin belum sholat duhur, tidak harus nunggu duhur nanti. Sekarang pun atau nanti malam saya diperbolehkan untuk mengqadha daripada sholat duhur tersebut. Yang masalah ini subuh kesiangan tidak diqadha. Habis gitu duhur ditinggal kerja, asarnya jalan-jalan, maghrib isya keluyuran entah kemana, naudzubillah. Apa kata Nabi Muhammad? Fasadat bihasairu amal, rusak semua amal ibadahnya. Walaupun kita ahli sedekah, ahli zakat, di mana-mana kita bangun masjid, setiap kota kita bangunkan masjid, tapi kita tidak pernah masuk masjid, ini semua bakal ditolak oleh Allah. Puasanya kita istiqomah, ahli puasa Senin Kemis, jangankan Ramadan, yang sunnah kita jaga, tapi sholat istiqomah kita tinggalkan, sholat kita tidak istimewakan, kita bakal menjadi makhluk yang dihinakan oleh Allah. Setiap tahun kita berangkat haji, setiap bulan kita berangkat umroh, kita cium Hajar Aswad, ziarah kepada Nabi Muhammad. Tapi wasiat pesan terakhir Nabi Muhammad tidak kita jaga, naudzubillah. Jangan berharap kita bakal kumpul sama Nabi Muhammad nanti di akhirat. Oleh karena itu, mari kita perbaiki kualitas kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan melaksanakan kewajiban sholat kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa menjaga kewajiban salat, istiqamah di dalam salat. Allah jadikan kita orang-orang yang ahli salat, dan mudah-mudahan insyaallah karena salat kita Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia yang beruntung, sukses dunia, barzah sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.